Membangun serangan, fase-fasenya build up. Pertama, perpindahan dari bertahan ke menyerang. Niat taktik awal setelah bola dimenang kembali seperti apa. Itu. Itu opening up, apertura atau permulaan. Lalu development, gerakan terordinasi yang dirancang. Bagaimana menembus pertahanan, bagaimana membuat keuntungan dalam posisi itu, ya, menciptakan menang jumlah kayak atau menciptakan gerak tipu, nanti itu lebih jauh ya, ya. Lalu completion, memanfaatkan situasi yang paling menguntungkan. Di mana menguntungkannya ya? Oh, lawan di sisi kuat, kita harus pindahin ke sini yang gampang begitu kan. Selalu ada penyelesaian dengan shoot on goal. Seperti itu. Nah, dalam membangun serangan, guideline and resource-nya tuh support play yang didesain. Support play-nya seperti apa? Berdasarkan kemampuan pemain ya. Bukan mau kita nih. Gitu. Bertahap semuanya nanti. Untuk menjaga penguasaan bola. Lalu pergerakan ke ruangnya seperti apa? Mendapatkan kedalaman dan lebar. Ini fundamen nanti. Itu masuknya taktik kolektif. Ya, tapi ada di Los Fundamentos Ofensivos. Amplitude, profundidad, lebar dan kedalaman itu mutlak ada. Nanti akan ada permasalahan. Kalau kita main 4-0, ada nggak kedalaman dan melebarnya? Itu nanti. Saya cuma kasih tahu aja contohnya. Jadi banyak pertanyaan nantinya. Guna memungkinkan gerakan berlanjut. Jadi maksudnya ada melebar dan kedalaman itu adalah supaya kita bisa selalu melanjutkan permainan. Nah, seperti itu. Lebar ke dalam, lebar ke dalam. Nah, yang jadi masalah kadang teman-teman di sini saya melihat di Indonesia anak-anak usia 11 itu mainnya kerumun. Kerumun paling gampang itu diajarin dulu. Oh, kalau kita menyerang melebar. Melebar itu sampai mana? Sampai garis kalau perlu. Karena orang bertahan nggak akan sampai garis. Ya, ini contoh contoh paling paling sering. Teman-teman bisa buktikan sendiri. Ya, mana papannya hilang Mas Agus. Udah nggak boleh kali nih. Udah nggak boleh jelasin pakai papan nih. Nah, anak-anak di usia 11 yang sering kita temukan, ini Romi boleh boleh cross check sendiri kalau nggak percaya bener apa enggak yang saya lihat. Ketika ada bola futsal ya, jangan bicara sepak bola udah mulai ngerti nih kalau ini. Sering nggak seperti ini nggak? Sering. Sering. Nah ini gagal di sini gitu. Menyerang diperkenalkan seperti ini. Tuh, lebar. Ini amplitude, ini profundidad, ini melebar, ini kedalaman. Iya atau enggak fakta di Indonesia seperti itu? Ya, sampai lebar lapangan kalau perlu. Ini kan juga mengasah dia untuk bisa passing lebih jauh. Gitu. Jadi kalau anak-anak kecil ini dapat bola, terus ya udah kerumun deh tuh semua. Tuh, ini yang salah. Betul apa enggak? Betul. Tuh, betul, betul. Oke, itu yang dimaksud dengan mendapatkan kedalaman dan lebar guna memungkinkan gerakan berlanjut. Mainnya berlanjut, bisa main lagi. Itu. Kalau anak umur 11 bisa begini udah lumayan naik level lah futsal kita kalau udah bisa begitu. Gitu. Lalu pergerakan tanpa bola juga diajarin, menciptakan dalam konsep ruang, menciptakan, menempati dan memanfaatkan ruang itu juga diajarin nanti. Gitu. Mobilitas juga, tapi mobilitas ini menjadi problem. Banyak yang salah apa ya? Ini termasuk fundament, tapi bisa juga tidak terpakai karena evolusi. Karena juga ada amandemen dari regulasi. Saya ambil contoh. Jadi mobilitas terkadang tidak perlu dipakai karena dulu kita itu main boleh
harus di luar di area. Jadi dulu masih masih banyak konsep bermain dengan salida depression. Bagaimana cara keluar dari tekanan? Mobilitas nanti ada perbedaan karena akibat regulasi amandemen yang ada di futsal dunia. Jadi dulu kita sering temukan keluar dari tekanan yang namanya salida depression atau break break a pressure segala macam lah ya, keluar dari tekanan pokoknya escaping pressure, karena ada evolusi pada pada regulasi yang membolehkan kita menekan sampai dalam di area, atau pemain yang menyerang boleh terima bola di dalam di area. Nah, mengakibatkan terjadinya evolusi atau perdebatan antara mobilitas dengan yang namanya desmarque appoggio. Tuh, sampai seperti itu. Kalau kita di pressure di luar di area, kita masih harus membutuhkan mobilitas. Akhirnya evolusi yang terjadi adalah setiap tim sekarang membutuhkan seorang big man di depan sehingga kiper langsung lempar ke depan. Betul apa enggak? Itu salah satu cirinya yang ada di BTS. Artinya kita membutuhkan big man gara-gara regulasi. Gitu. Nah, ketika di atas sudah seperti itu, lalu U17 wajib build up. Aduh, halo, saya bilang gitu kan. Repot lagi nih. Jadi, caranya tidak harus dengan mobilitas. Akhirnya dengan apa? Dengan Desmarque Appoggio sudah bisa melawan mobilitas. Artinya usaha yang digunakan tidak seberat kita menggunakan mobilitas. Cukup dengan Desmarque Appoggio, cara melepaskan diri lawan, lalu berdiri di jalur passing. Kan support seperti itu, berdiri di jalur passing. Bayang ya, dalam tujuan nomor satu pada taktik menyerang. Gitu. Tinggal kontrolnya doang nanti yang berbeda. Kontrol orientado. Sama, kontrol orientado ini juga lahir akibat evolusi pertahanan. Mengakibatkan kontrolnya jadi harus berorientasi. Gitu. Gitu ya. Jadi untuk mendesain sebuah serangan, ya ini faktor-faktor ini yang harus dibangun. Guideline-nya ini bagian dari fundament-fundament bertahan. Ini akan kita bahas pada sesi Los Fundamentals Offensivos. Gitu. Ya. Lalu selanjutnya, membangun serangan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun serangan. Satu, fase build up tidak selalu dibutuhkan. Kenapa di sini dibutuhkan bahkan diwajibkan? Tuh, ya. Logis gak kira-kira? Kalau emang kalimat ini salah, silakan sanggah. Kan begitu. Yang kedua, serangan dapat dibangun menggunakan strategi yang telah direncanakan sebelumnya dan sistematis. Jadi teman-teman tolong ketika ada definisi seperti ini atau ada penjelasan seperti ini, setiap katanya ini harus mampu di breakdown supaya menjadi definisi yang utuh. Gitu. Jangan, oh harus sistematis, futsal itu dinamis. Oke, dinamis itu seperti apa? Bagaimana memunculkan sesuatu dinamis? Kan gitu, jadinya paham. Dengan tim mengikuti instruksi yang jelas, sebagai alternatif, pemain dapat diberikan kebebasan kreatif untuk membuat keputusan. Ini unsur individual taktik. Ya, tapi kita yang merangkai semuanya. Keputusan balik di pemain. Itu sebabnya 25% itu strategi, 75% itu taktik. Itu bermuara pada taktik individual berdasarkan pembacaan permainan mereka. Artinya kalau berdasarkan pembacaan permainan mereka, kualitas jawabannya atau eksekusinya maka akan bisa berbeda-beda. Ini yang harus dipahami oleh pemain dalam rangka meningkatkan kemampuan keputusan si pemain. Karena kecerdasan bermain bukan sesuatu yang diulang-ulang dan dihafal, tapi mereka selalu diberikan kasus-kasus demi kasus
dan dia harus pecahkan berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Itu latihan futsal. Kenapa seperti itu? Karena sifat dan karakteristik olahraga kita. Gitu ya. Jadi itu salah satunya yang harus dipertimbangkan dalam build up. Yang selanjutnya penggunaan terstruktur dari sebuah sistem taktik dan rotasi adalah hal yang umum dan menyediakan positional basis dan dinamis untuk menciptakan permainan serta solusi untuk menyelesaikan dengan tepat sasaran. Dasar posisi yang benar, dinamisnya seperti apa, itu mesti di set. Ya, teman-teman pelatih ini yang membuat. Tapi juga harus tahu nih usia berapa gitu. Kalau usia 11 ya baru sebatas kenalin lebar lapangan. Jangan udah yang rumit-rumit gitu. Nanti kalau kamu lebar lapangan, kamu yang di samping tuh flank namanya loh. Nah, flank ini harus kuat 1v1 misalkan. Terus mulai dikawinkan dengan kerja dua orang. Misalkan kerja antara angkor dengan flank kiri, flank dengan flank. Itu bisa dibuat semua. Itu masuk ke grup taktik. Gitu. Nanti grup taktik dibagi empat level-levelnya, ya kan? Pernah saya jelaskan kalau nggak salah di YouTube itu. Bagi empat, dari yang basic, dari yang itu sampai yang kompleks, yang simple seperti apa, dari yang jumlahnya sama dua lawan dua, dari yang gerakannya rumit, bisa dari bagaimana pencipta menang jumlah, gitu. Misalkan paralela, paralela ada nggak di tujuan menyerang atau paralela sebagai opsi grup taktik ada nggak di tujuan menyerang eh, ball possession atau maintenance bola? Ada nggak Mas Agus? Ada, Gus. Nggak ada dong. Di maintenance nggak ada. Adanya di progresi. Wih, iya nggak? Itu contoh. Ya, selanjutnya deh. Dalam semua fase ini penting untuk memperhitungkan ruang yang tersedia. Ruang yang ada, yang kelihatan. Nah, ini Romi nih. Anak kecil taunya ruang yang kelihatan. Ya, ruang yang kelihatan. Kita rangsang ke ruang yang kelihatan dulu. Seperti apa? Misalkan 1v1, kalau kita lewat 1v1, kita harus nambah kecepatan. Nggak perlu diteriakin, kita taruh gawang aja. Kalau habis kamu lewatin, dia cetak gol, maka dapat poin. Kalau kamu lama setelah lewatin, kamu nggak dapat apa-apa. Itu kan cara stimulusnya. Stimulus untuk merangsang bahwa ketika kita lewatin lawan, kita menambah kecepatan. Itu contoh kalau anak kecil. Tapi kalau yang dewasa, itu ada ruang yang memang nyata, ada ruang yang diciptakan. Itu. Oke. Lalu yang selanjutnya, gerakan menyerang harus diimbangi dengan gagasan untuk mempertahankan posisi yang teratur dan logis setiap saat. Itu nanti kita ini. Pokoknya harus logis aja. Itu. Pertahankan posisi gimana? Ada seguridatnya enggak? Ini resikonya gimana kalau kaki kanan terima di sini? Kalau kalau saya kaki kanan tapi harus timpa kiri, saya harus jalan kemana ya? Itu nanti. Jadi dipertimbangkan dalam mendesainnya ya teman-teman ya di sini dalam positional attack. Gitu. Ya, ini attacking system, positional attack, ini standar lah ya di mana-mana seperti inilah. Nggak perlu dijelasin kalau sistem nanti kita bahas sistem. Sistem di dunia mah gini-gini aja. Jadi kalau banyak konten-konten bahas pola, aduh capek saya bahas pola mah. Ini nih, sejarahnya tahu nggak sejarah ini? Saya kasih sedikit ya. Ini saya buka coba sejarahnya. Di sini. Nah, ini Itu KTP-nya bisa buat pinjol itu. apa? Itu KTP-nya tadi bisa buat pinjol, coach. Jangan dong. Ya, ini cerita sedikit. Cerita sedikit. Ini 2014 saya buat. Berarti 10 tahun lalu ya. Jadi personal attack. Sebelum tahun 50, Pusat itu dimainkan dengan satu pemain bertahan tunggal dan tiga pemain menyerang gitu kan. Sistem ini sebut 1-3 kan gitu doang kan. Orang cuma empat kok gampang. Kalau sepak bola tuh baru banyak. Jadi kalau kita masih berkutat pada sistem penyerangan ini, ya gitu-gitu doang kalau kalau sistem mah. Ya, kebayang ya maksud saya ya. Terus tahun 50 futsal mulai memainkan dengan sistem 2-2, yakni dengan dua pemain depan, belakang, dua depan. Ya.
Gaya bermain ini masih digunakan oleh tim yang sangat muda yang baru belajar mengenal futsal. Boleh pakai dua-dua. Kamu bertanya, kamu menyerangnya seperti itu. Boleh. Pada akhir tahun 50-an, gaya bermain yang dinamis pertama kali menjadi populer. Jadi 3-1 itu munculnya pada akhir tahun 50-an. Sistem ini adalah yang pertama dari banyak sistem dinamis yang memungkinkan tim kita untuk kreatif menyerang lawan dan memaksa pertahanan lawan membuat kesalahan. Gitu. Nah, cara termudahnya begini dulu waktu 2014. Ini sharing dikit. Ini positional tag ya. Ini positional tag. Cara termudah untuk melihat kemungkinan pola gerakan dan rotasi yang dapat digunakan untuk menciptakan peluang menyerang dalam sistem 3-1 adalah untuk dengan menggambar sebuah lapangan futsal. Jadi kita gambar lapangan futsal, kebayang ya, sambil bayangin ya, kebayang lapangan futsal dalam sumber kertas, kemudian bermain atau kita tuliskan bagaimana jika. Ini kita mau bikin nih ya, kita mau bikin personal tag nih. Bagaimana jika lalu letakkanlah satu koin di atas kertas dekat gawang lawan dan tandakan sebagai target player atau pivot. Kebayang di sini? Taruh target pemain depan, tas, gitu kan? Depan gawang lawan. Ini kita menyerang. Kemudian letakkan 3 koin di bagian tengah lapangan dengan posisi jam 4, 4, 6, 8. Kebayang? Iya, Coach. Oke, sekarang jika pemain target atau pivot tadi bergerak ke sisi kiri lapangan, ruang apa yang telah diciptakan? Ruang apa? Cross sebelah kanan. Sebelah kanan, kan begitu. Ya. Dan pemain atau banyak pemain mana yang bisa bergerak untuk menggunakan ruang tersebut? Ya itu ide kita nanti seperti itu, cuma Iya. gambar seperti itu. Jadi kalau kita berkutatnya polanya ini begini, polanya ini begini, pola mah gitu-gitu aja. Orang cuma dikit pemainnya kok. Kenapa kita sibuk di pola? Jadi justru pemain yang kita buat untuk mengembangkan permainan. Makanya kuncinya di taktik individual. Tapi jauh sebelum itu jangan pernah lupakan pemain bagus itu adalah yang memiliki koordinasi gerak yang bagus. Jadi kalau Indonesia mau ngalahin Thailand, itu dulu yang dilakukan. Terutama di usia 10-11 sebelum masa puber. Kalau polanya gitu-gitu aja. Kalau futsal juga nggak pakai offset lah gitu. Kalau bola kan masih bisa. Dulu ada formasi 2-4-4 misalkan. 4-4-2, 4-3-2-1. Buktinya kalau teman-teman main PS bikin formasinya lama, ya kan? Karena banyak. Coba ada PS di futsal. Paling sebentar mau diapain juga nggak bisa. Sekarang kemungkinan personal tag di futsal dengan 4 pemain. 1-2-1 udah. 3-1 udah. 1-3 udah. 2-2 udah. 4-0 udah. Power play udah. Pola apa lagi? Formasi apa lagi yang bisa dibuat? Orang terbatas kok. Kenapa kita sibuk sama sistem? Sibuk sama istilah. Gitu. Ya. Terus muncul lagi pertanyaan. Lalu bagaimana jika pemain pivot bergerak ke belakang? Bergerak kembali ke depan. Bagaimana? Bukankah banyak sekali kreasi serangan Anda bisa gunakan dengan gerakan take over. Take over tuh berpindah kayak cruise. Cruise apa ya? Ya pindah bola gitu kan. Dengan chip, dengan fan, dengan rotasi, dengan teknik lain untuk berkreasi dan menggunakan cara efektif dengan ruang yang terbatas. Jadi positional attack itu sesungguhnya sesimpel itu. Semua tergantung pada kemampuan individu pemain yang kita punya. Itu. Ini 2014 loh. Saya lagi mimpi apa ini nulis begini? Ya, ini contoh sistem personal attack karosel komedi putar tuh misalkan 121 ke 22 itu kayak Jepang 2005, Thailand 2007, Electric PLN 2008 tuh pakai karosel gitu. Atau Savin tuh pakai karosel sempat tuh. Bang Opik kayaknya tuh tahu tuh. Jadi cuma ini aja sebenarnya kenapa kita berkutatnya di sini sih gitu. Sibuk dengan istilah ini. Come on man, anjay. Ya, jelas?
Sampai sini ada pertanyaan soal positional attack, terus apertura, quick attack, counter attack. Nanti counter attack bisa kita turunin lagi teman-teman. Bisa dibagi tiga itu. Cuma nanti ya. Pokoknya yang penting pada prinsipnya struktur yang ada itu kita pecah semua nanti. Saya ambil contoh yang posnya di mana ya? Bentar, saya cariin. Saya sudah simpan tadi. Juga. Nih contoh nih. Cara menyerang, cara bertahan ini lawannya apa? Ini nanti kita. Jadi makanya nanti ada pohon-pohonnya kan. Udah mulai kebayang ya teman-teman yang penting ya. Oh, Oke, ini contoh mengenalkan permainan, bagaimana prakteknya. Nah, ini opsi taktik. Ini opsi taktik. Misalkan di yang elementer itu cuma bagaimana sama jumlah. Bagaimana yang simple itu sirkulasi doang, sirkulasi pemain, sirkulasi bola. Ya, pergantian pemain atau pergantian bola gitu, pindahin bola. Nah, nah pemain kita ini dalam positional attack-nya ini sanggupnya sampai mana? Itu mesti tahu teman-teman harus bisa ngukur. Lalu masuk ke cara yang basic. Basic itu seperti fase IVA, pergi dan go. Datang tuh fase IVA. Terus penetrasi, itu kita penetrasi itu dengan bagaimana? Dengan passing kah atau dengan dribbling kah? Tergantung kemampuan teman-teman. Cruise itu menyilang. Cortina itu ya tadi depan itu lewat itu. Permuta itu bagaimana bergeser, bertukar. Blok, pantaya itu dengan punggung. Nah, masuk ke media yang kompleks yang paling empat nih, ya, nomor empat, itu yang sudah mulai rumit. Nah, makanya teman-teman harus tahu kadar ini dulu untuk nyampe ke level atas. Itu pun tidak harus dipikirkan oleh pelatih-pelatih yang di bawah. Di bawah, jangan ngikut. Misalkan teman-teman ngikut, sorry ya, gaya siapa ya? Gayanya BTS gitu misalkan, Diego Rios. Lah, pemain kita bisa nggak ke sana? Terus anak-anak yang kita latih usia berapa? Jadi harus tahu klasifikasi ini. Nggak asal mau kita aja, paham ya maksudnya ya? Itu. Ini fundamentalnya nih. Taktik grup nih di sini nanti. Ada apa aja ke bawah, spesifik drillnya bagaimana, tujuannya kemana, strukturnya gimana, komponen fisiknya apa aja yang harus ini. Tekniknya apa aja yang harus dikuasai, kemampuan fisiknya bagaimana, secara psikologisnya bagaimana. Contoh, ketika teman-teman harus masukin unsur, sekarang Romi lagi mau latihan defense dengan tujuan apa ya, apa maunya? Pilih deh. Salah satu dari tiga. Pilih silakan. Merebut bola, mencegah progresi, atau mencegah cetak gol. Pilihan. Mencegah cetak gol. Kan yang saya tanya Romi bukan Agus. Mencegah cetak gol. Oke. iya. Secara teknik, pertama komponen pemain ada empat ya. Ada empat. Fisik, teknik, taktik, psikologi. Secara teknis, sekarang kalau tujuan kita mencegah cetak gol itu yang dibutuhkan, Mas Agus, kemampuan berlari dan bertahan endurance kenceng-kencengnya, butuh sliding tackle nggak? Butuh sliding tackle nggak? Butuh. Oke, secara psikologis mereka butuh keberanian koordinasi atau yang penting keberanian merebut. Keberanian merebut. Nah, dari situ bisa dibedakan. Sekarang saya balik lagi. Kalau Mas Agus, misalkan tujuan bertahannya adalah merebut bola, sama nggak Kang, dengan tujuan bertahan saat mencegah cetak gol? Beda. Nah, Tidak. balik di individu nggak? Iya. Ah, gampang, gampang lah ya. Sekarang lagi, aduh, kalau fisik koordinasi tangan, kaki, mata, itu yang paling dibutuhkan dalam tiga tujuan bertahan itu yang mana yang paling dibutuhkan? Yang membutuhkan koordinasi. Mata dan kaki. Iya, dalam tujuan defense yang mana? Apakah dalam tujuan merebut bola? Apakah dalam tujuan mencegah cetak gol? Apakah dalam tujuan mencegah progresi? Merebut bola. Hah? Ayo, silakan diskusi deh Mas Agus, saya ngambil minum nih. Silakan nama yang Joko Adi, silakan. Itu aja udah bisa beda.
Semua membutuhkan koordinasi mata kaki. Enggak juga. Merebut bola. Hmm? Mana? Gitu. Ya itu contoh aja dipikir kita kelamaan. Contoh ya, itu contoh aja. Maksudnya setiap setiap ini tuh ada unsur-unsurnya gitu. Oke, kita lanjut biar nggak boyang. Oke, ini tadi sistem itu tuh aja ya, udah ya tadi ya. Lalu lanjut.